di CWK. Ini nggak ada brief kayak gini sih. Gak ada, emang ini temanya tuh Dar Der Dor Yeping Haheho. Oke. Sebelum perkenalan diri dulu ya. Iya. Ini kan episode debut nih. Kan ada. Kayak siapa sih ini Mas dan Mbak yang tiba-tiba muncul ini? Mungkin kayak teman-teman belakang kamera juga udah tahu sih ya. Ya. Tapi mungkin muka kita masih asing. Nah kalau gitu kita kenalin dulu kali ya. Kita kenalin dulu. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana CWK. Wah, tepuk tangan dong. Jadi CWK Rame. ini itu adalah celoteh warga kita. Pokoknya di CWK Lanjut. ini kita tuh akan ngobrolin berbagai macam isu topik yang hangat tapi dibalutnya dengan keyepingan kita semua. Keyepingan aku dan kamu lebih tepatnya. Celotehan kita berdua. Sebelumnya kenalin, gue Ivandra, Yeping spesialis harian Kompas ID. Oke, gue Nunu. Sama satu tim lah ya Iya. sama Ivandra. Cuman lu partnership and Yeping spesialis Oh, kan? betul, Kalau gue betul. Yeping spesialis. Satu Lu kan ya. ada partnershipnya juga kan? Talking ini ya. Di episode perdana ini kita mau ngomongin apa sih Nu sebenarnya? Yang menarik adalah jadi kita tuh mau ini jarang diomongin sebenarnya. Kita mau ngomongin ending film. Oh, I love film. Dan- Lo termasuk orang sinetfil kan? Lo Enggak. sinetfil kan? Bukan gue, lo yang Lo sinetfil. sinetfil, Lo lupa tahun ini lo udah nonton berapa film dan profile letterbox lo itu yang udah lo kurasi. Jadi dia tuh Ivandra ini mengkurasi Enggak profile ya. letterbox-nya. Gue lebih ke Gue penikmat bangga, film, iya gak sih? Kan yang pernah sutradarain film kan lo, Nu. Oh, Nanti kita lihat ya, film Nunu ada di bawah sini. enggak, tapi itu waktu SMP, SMA sih jujur. Cuma Iya. gak usah ngomongin itu. Nah, kita mau ngomongin ending film dan gimana sebenarnya Tuh. social economic status itu mempengaruhi preferensi lo terhadap satu ending film. Oke, jadi ternyata ada kesinambungannya tuh. Betul. Pilihan sama actually status demografi dan geografi lo. Tapi sebelum kita ngomongin tentang data-data tersebut yang sudah disajikan oleh tim jurnalisme data dan investigasi harian Kompas ID yang keren banget itu, kita mendingan kayak ngobrol-ngobrol tentang filmnya dulu deh. Oke. Ketika ngomongin film, apa yang lo rasain, apa yang lo imajinasikan gitu loh sebagai karakter utama. Maksud lo? Lo kan hari-hari nih guys, kalian wajib tahu. Aduh, Hari-hari Nunu itu tuh menganggap main karakter. Dia tuh ngerasa dirinya tuh adalah seseorang yang ada kayak di sebuah film romantik komedi, dan dia kalau dari stasiun aja dia jalannya kayak gini. Gitu yang kayak aku adalah perempuan 30 tahun yang berkarir di media kayak 27 gitu. sih. 27 ya. Exactly, iya. Terus sambil dengerin lagu playlist gue itu Yes. kan. Tapi iya sih Van, maksudnya gue tuh selalu menganggap hari-hari gue itu kayak dalam satu karakter film. Gitu. Jadi ya gitu, gue nge-treatment diri gue kayak gitu. Jadi kalau gue berangkat ngantor dari kayak stasiun Palmerah ke kantor, itu gue ngerasa kayak lagi runaway gitu, yang ada kamera yang ngikutin gue jalan dari stasiun belakang ke kantor. Itu kalau ternyata lu kayak sosial eksperimen YouTube, hai kakak aku mau tanya. Iya, terus gue kayak udah ready Kadang gitu pakai loh. skincare apa gitu, Betul, kayak udah betul. ready. Gue udah ready kayak aku pakai udah siap jawaban. Tapi gue nganggap diri lo tuh kayak Andy Shakes-nya Devil Wears Prada. Oke, iya sih. Bisa Kayak sih. lo tuh kayak Bisa, runaway bisa. ready gitu loh. Betul. Kalau lo Ini Andy kayak pas Shakes, dia nyebrang jalan ada kamera, terus ada shotnya dia ganti-ganti outfit. Nah itu gue emang kayak gitu sih. lo nganggap diri lo Andy Shakes. Kalau gue Nigel ya berarti. Nigel ya. Itu yang mana? Karena itu partnernya Andy Shakes. Kan kita kan work bestie. Oke. Terus dia yang fashion ya? Dia yang kayak wardrobe fashion stylist gitu kan? Yes. Dicuekin, nggak seru. Gue lupa kalau yang Nigel itu. Temennya Andy Anyway, Shakes. tapi kalau lu terus apa? Tadi kan kalau gue kayak Andy Shakes, kalau lo personally lu menurut lu siapa sih kalau di film? Kalau gue tuh selalu menganggap diri gue tuh kayak di film-film yang kayak coming of age gitu loh, kayak kalau misalkan pagi-pagi gue tuh yang kayak di kayak Lost in Translation, Sofia Coppola 2004. Oke, terus lu jadi siapa? Gue menganggap diri gue lagi ada di film-filmnya Sofia Coppola. Kayak film-film ya kayak Lost in Translation yang 2004. Moodnya tuh yang kayak senderan di kereta sih kayak abu-abu gue gitu abu-abu ya, gitu kan. Karena gue tuh kayak menganggap
ya gue menjalani hidup gue tuh kayak penuh ketidakpastian gitu loh. Dan apa ending film yang lu suka? Sebenarnya kalau ngomongin ending film ya, gue tuh kayak ketika gue nonton film, gue tuh actually tidak pernah yang kayak gue mau nonton karena gue pengen nangis gitu. Gue pengen nonton karena gue pengen tertawa atau bahagia. Kalau gue mau nonton film, gue tuh selalu yang kayak oke, let the movie surprise me in the end gitu loh. Yeah. Nah kalau lo? Gue suka ending yang melegakan lagi. Jadi either itu happy atau sad. Tapi gue suka kalau endingnya tuh relief. Jadi kayak Kenapa harus endingnya relief? Kalau lo nonton karena gue emang gue merasa film itu perlu selesai aja di situ gitu. Jadi gue nggak harus larut sama filmnya dan kayak terus terbawa dalam kayak keseharian gue. Karena sering kayak, aduh nih kenapa sih harus kayak hanging gitu kan feelingsnya gitu. Gue pengennya filmnya tuh kayak udah selesai aja lah. Kayak gue punya hal lain yang harus gue lanjutkan selain film ini gitu. Tapi gue suka yang gitu sih, melegakan dan tidak meninggalkan perasaan aneh. Gue kalau gue secara pribadi gue suka film yang endingnya tuh agak nggak perlu sedih ya, cuman yang kayak endingnya tuh yang reflektif gitu. Karena menurut gue kayak gue lebih, ini preferensi aja sih, gue lebih suka film-film tuh yang kayak menggambarkan tentang real life gitu loh, kehidupan. Dan kayak mostly set ending itu ya itu kayak hidup tuh seperti itu gitu loh, hidup tuh tidak melulu bahagia gitu. Jadi lebih kayak gue nonton filmnya Koreeda yang Monster gitu. Itu film yang menurut gue itu endingnya tuh ya real life, real gitu. Iya, yang dua anak kecil itu gitu. Itu bittersweet banget endingnya, kayak ya itulah hidup. Jadi kayak nggak melulu tuh yang happy ending and then kayak my life done gitu loh after that gitu. Ya apa next, what's next gitu. Makanya gue lebih suka film-film yang set ending gitu. Iya ya, tapi gue kayaknya nonton Monster, seingat gue tuh gue emang ada kayak perasaan yang tertinggal di situ loh. Kayak it left hanging. Yang which mean lo gak suka kan? Iya, gue gak suka. Ya kalau Nunu nih, gue pernah beberapa kali nonton bareng Nunu. Ya ampun Mak, dia kalau... Apa ya? Lu tuh orangnya tuh kayak tipikal orang yang gampang banget kebawa emosi film. That's why I understand kenapa lo lebih suka ending yang melegakan. Karena lo bener-bener... Kemarin kami berkesempatan untuk nonton Sentimental Value di Jakarta World Cinema. Itu film itu sangat menguras emosi kan. Sumpah. Sedih dari awal. Dari awal. Kayak... Asli, baru 10 menit itu kayak... Terus kayak semua orang tuh pada nengok itu kayak... Sorry. Kenapa bos? Kayak belum ada apa-apa nih. Terus gue bener-bener yang kayak... Iya sih. Terus gue kayak... Lu gak apa-apa, Nu? Iya, lu cuman kayak... Lu sambil tertawa, menyeringai melihat gue gitu dari samping. Terus gue kayak... Tapi karena lu terisak dengan sangat kencang gitu. Gak lama kemudian, orang-orang di sebelahnya dia juga pada... gitu, Oke, thank you for being lead emotions di ini ya, di setiap penayangan ya. Itu kayak gue suka banget energi, dan itulah the beauty of nonton film sih. You feel the emotions gitu. Walaupun ya gue paham kenapa lo lebih suka happy ending, karena ya lo tuh tipikal orang yang akan kebawa terus dan lo tidak ingin kayak film itu mempengaruhi your mood for the whole day gitu kan. Iya, itu gue pengen kayak gitu sih. Tuh, dan kayak kita harus udah langsung nanya sih sama jurnalis dari tim jurnalisme data dan investigasi dan jurnalisme data Kompas gitu ya. Buat tahu kayak sebenarnya ya tadi apa akhirnya relasinya kayak sejauh apa gitu sebenarnya kayak hubungan preferensi ending film sama kayak personal atau sosial dan personal. Betul. Ternyata yang gue nggak nyangka tuh sebenarnya ada hubungannya sih. Nah, gue pengen lebih tahu nih sebenarnya tuh isinya, datanya tuh isinya apa aja sih. Oke, kita langsung panggil aja kali ya. Mas Satrio. Nggak ada gerakan-gerakan. Nggak ada. Katanya ada tarian. Selamat datang di episode perdana. Ya ampun. Such an honor. Aduh. Ini aku pindah ke sini ya. Ini berarti diwawancarai oleh author dong kita ini. Apa tuh? Auteur itu kalau sutradara yang memiliki ya ampun, sinetronnya datang guys. Yang memiliki vision khusus terhadap suatu film. Oke. Tadi aku bahas Sofia Coppola itu apa, pengennya itu kayak merasakan aduh ditinggal suami tidak jelas gitu. Iya. Pas Lost in Translation ya. Rasa abu-abu itu. Aku suka banget film-film yang ya itu Mas, yang endingnya tuh yang mencerminkan dunia nyata.
Oh, jadi kepikiran kalau suka Lost in Translation. Yes. Her gimana? Itu kan Gue dua keping dari iya. satu cerita yang sama kan? Betul. Kan ceritanya kan itu kan kayak sama mantan suami mantan istri kan, mereka Iya, kan iya, iya, couple dan kayak itu kayak filmnya saut-sautan. Gue lebih suka tetap Lost in Translation karena itu real, Mak. Itu lebih real. Kayak gue memang itu preferensi gue sih ya. Gue lebih suka yang real gitu. Kalau lu sendiri gimana, Mas? Ini menjawab personality lo sih. Ini menjelaskan personality lo loh. Betul. Kalau ScarJo di Lost in Translation kurang relate nih. Lebih relate jadi Bill Murray-nya kali ya. Oh, wow. Tapi penggambarannya dia di Her enggak. Nah, kalau di Her tuh sebenarnya kadang pas nonton itu lumayan ini ya. Duh, dia kerjanya nulis. Kita juga kerjain nulis. Aduh. Ngobrol sama Ya, aduh, Tuhan. Set dah. Kayak agak banyak kesamaan gitu ya. Betul, itu sih. Nah, makanya tadi aku bilang, aku sama Nunu tuh kayak di Devil Wears Prada gitu. Sama-sama kerja di bisnisnya kayak media gitu kan. Oh, tadi yang Stanley Tucci-nya tadi siapa tadi? Stanley Tucci-nya? Aku! Nigel. Kayak kerjanya tuh yang kayak service klien, hihi, terus kayak sekaligus membimbing Nunu gitu saya kan. Dibimbing. Dari tadi juga dibimbing emotionally dan personally karena dia itu kalau di series Sex and the City dia tuh Carrie Bradshaw banget. Kamu nonton nggak? Dia Carrie Bradshaw. Carrie siapa sih yang main? Sarah Jessica Parker. Oh, oke. Jadi dia tuh persis banget nih Mas sama si Sarah Jessica Parker. Dia tuh kayak hari-hari tuh mencari cinta yang long last. Dan kadang-kadang suka yang kayak be real baby girl, be real. Wake up gitu loh. Bangun yuk. Ya ini seks aja deh kayak di kantor profesional gitu loh. Kalau Carrie Bradshaw emang terlalu personal sih buat gue. Makanya kayak film tuh bisa banget nge-capture kayak what's us in real life gitu, tapi dalam tentu dengan narasi dan cerita yang menghibur gitu kan. Talking buat menghibur nih Mas. Ending film itu tuh bisa menjadi hiburan atau bisa membawa sebuah emosi yang berkelanjutan kayak Nunu. Contoh reflektif gitu. Nah, kalau datanya tuh gimana Mas? Temuan-temuan dari jurnalisme investigasi. Nah, sebetulnya yang lumayan ya, hipotesis kita pas bikin itu tuh kayak mikir ini jangan-jangan nih kondisi ekonomi yang sulit di Indonesia nih. Ini kayaknya orang-orang bakal nonton film yang happy ending terus nih kayaknya. Karena ya kan? hidup aslinya tuh stressful gitu kan sehari-hari. Terus memang tuh akhirnya kita wawancara beberapa orang tuh. Mungkin kalau ngeliat beritanya kelak ya. Bisa belum sih. Nah, itu juga memang tuh ada beberapa orang yang bilang, aduh, urusan kantornya juga udah ribet, udah capek. Gitu gitu tuh akhirnya ngapain nonton film yang serem atau yang sedih gitu atau yang bikin down gitu, akhirnya pada milih yang seneng gitu. Nah, itu juga ternyata para produser, pasti kita wawancarin lumayan produser gede-gede nih. Pak Manoj. Pak Manoj, kemudian kan penguasa film saat ini nih. Serial dan film saat ini nih. Yang paling laku. Juga pasti buatannya beliau. Kayak di atas 3 juta penonton film-film beliau ya. Artinya dia kan bisa ngeliat nih, selera masyarakat itu apa sih? Reflektif banget ya apa yang. Betul, dia bisa ngeliat tuh. Kayaknya orang Indonesia dikasih ini laku deh. Orang Indonesia dikasih ini kayaknya kurang deh. Betul. Pak Manoj kita wawancara dari sisi produser. Terus produser juga kita Mbak Tias Abioga, pemenang produser Piala Citra kan? Iya, betul. Udah kebetulan jadi 2, berarti kan memang secara kapabilitas sudah memahami nih. Kemudian ada Mbak Tia Hasibuan, partnernya Joko Anwar. Yang di kemarin ya. Nah, itu kan dia bisa, karena film Joko Anwar kan pasti rada ambigu dan macam-macam. Dan kritik sosial juga ya. Betul. Nah, jadi dia bisa ngeliat nih, bagaimana dia ngelihat happy ending dan sad ending gitu. Sama Mas Nugros, Fajar Nugros. Dia bisa ngelihat happy ending. Nah, ternyata dari mereka pun sepakat, orang Indonesia tuh emang sukanya tuh happy ending nih. Dari para produser dan sutradara ini ngelihat orang Indonesia sukanya happy ending. Terus kita juga nanya psikolog, sosiolog, kita nanya pengamat film dari IKJ. Tapi ya memang nggak bisa dilihat secara generalisasi gitu bahwa orang Indonesia pada susah ekonominya pada suka happy ending. Ini kan berdasarkan temuan yang dari hasil wawancara. Jadi kita ngelihat sekitar, banyak banget sumpah.
500 judul. Jadi kita kerjaannya itu ya di jurnalis berdatang untuk ending film. Nah, coba behind the scene-nya. Kita kan sebagai pembaca kan kayak dari mana sih sebenarnya? Dari mana sih kita dapatnya dari data itu? Netflix itu ngerilis tuh kayak top 10 film atau series paling itu kan. Nah, kita ambil tuh seluruhnya top 10 setiap minggunya dari tahun 2025 sampai tahun 2021. Berarti 4 tahun. 4 tahun. Itu kira-kira ada 700 film, 700 judul film. Sama 500 judul series kayaknya. Oh. Terus, itu around the world. Betul. Yang ini khusus Indonesia kayaknya. Oh, Indonesia doang? Kita fokus di Indonesia. Jadi itu tapi itu film dan konten seluruh dunia ya yang paling ramai ditonton di Indonesia. Terus kita lihat satu persatu tuh. Oh ya? Ya nggak lihat satu persatu sih. Kayak nge-skim gitu ya. Kita ngeliat satu-satu. Ini endingnya apa nih? Ini endingnya apa nih? Di entry satu persatu tuh. Jadi bareng Mbak Eki, ketua tim kita. Berarti mau nggak mau harus kena spoiler tuh Mas kalau yang belum ditonton. Iya betul, tapi ya udahlah, nggak apa-apa udah. 500 demi menyajikan data yang akurat gitu ya. Jadi itu 500. Jadi kita lihat satu persatu tuh bareng sama Mbak Eki, Fajri sama Mbak Ratna, kita berempat tuh masukin tuh satu persatu. Akhirnya dari situ ketahuan tuh. Yang itu kan artinya film-film dan series yang paling rame nih kan masuk top 10 kan artinya. Berarti kan kita bisa ngeliat preferensi orang Indonesia nih, selera nontonnya. Ketahuan tuh kalau memang kira-kira 60% deh kayaknya kalau selai datanya ya. 961 film dan 509 serial Netflix. Wah gila ini sangat berjasa monitor ini. Emang kelihatan Mas? Gue nggak kelihatan, kayak mata gue menjadi. Nah ternyata itu di zoom boleh nggak Kak? Apanya lebih dari setengah itu memang semuanya branding bahagia memang. 60% kayaknya. Nah, terus yang kemarin juga kerjasama dengan teman-teman di Litbang Kompas. Teman-teman Litbang Kompas itu hampir setiap minggu lah itu bikin jejak pendapat. Mereka kayak telepon acak gitu di seluruh Indonesia. 71 kota, 38 provinsi lah. 500 responden juga. Di situ ditanyain kayak serial apa sih sukanya ending happy atau sad gitu-gitu. Ini berarti research wise, proses researchnya tadi kan ngambil wawancara dulu. Oh ya, ada wawancara, sama produser, terus wawancara penonton, terus recap data film, sama tadi jejak pendapat, polling dari warga lah. 500 orang, 509 orang kayaknya. Nah, dari situ itu ketahuan tuh sebetulnya dari setiap responden yang ngomong itu kita bisa ngelihat ini sosial ekonominya kondisinya apa nih, pengeluaran per bulannya berapa tuh. Terus tanyain sering nontonnya berapa kali nih dalam sebulan gitu-gitu. Nah, dari 500-an itu aku ngambil tuh yang memang penonton aktif. Sebulan nonton lebih dari sekali paling nggak. Lebih dari 3 kali apa ya? Itu adalah aku. Iya, mengerti pokoknya penonton aktif lah pokoknya. Di bioskop ya berarti? Oh enggak, ini seluruh apapun. Kayak either nonton di bioskop atau streaming ya? Iya, betul. Sebenarnya kan lumayan juga butuh komitmen yang untuk nonton. Betul. Setiap hari juga. Nah, ketahuan tuh ternyata kalau dari segi sosial ekonomi itu ya. Kita kan menduga nih, jangan-jangan mungkin teman-teman dari masyarakat menengah ke bawah pengennya yang happy ending nih, kalau menghibur setiap hari juga udah. Misalnya diskusikan di KRL kayak gitu. Kayak kemarin ada problem vessel itu kan. Terus ketahuan dong tanggalnya ini kita syuting kapan ya? Enggak apa-apa. Nah, nah udah susah kayak gitu kan. Ternyata malah justru dari kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi, masyarakat yang ekonominya tinggi itu justru mereka itu nggak mau nonton film sedih. Iya, datanya seperti itu. Sebetulnya ada 3 pilihan kan, preferensi sad, preferensi happy, sama mau dua-duanya lah. Kalau yang mau dua-duanya itu dibuang, bukan dibuang ya kita pinggirkan dulu lah, kita fokus yang preferensi itu. Untuk kelompok masyarakat yang kaya itu pada nggak ada yang milih sad ending. Sad ending ya. Kenapa tuh Mas? Kira-kira? Ada datanya nggak nyampe situ? Nggak sampai di situ karena memang itu ada kaitan semacam itu juga sih. Tapi kalau kita bisa berasumsi macam-macam ya, betul. Kita ya. Asumsi liar mungkin ada saat aja. itulah kita mengisi ruang kosong di situ. Setting itu di situ. Gue pasti orang-orang kaya itu tuh kan dia tuh detach aja sama realita yang ada di Indonesia. Jadi dia tuh pengennya cuma dalam bubble ekonomi dia doang. Kayak hidup gue bahagia, terus gue cuma mau nonton film dengan ending
bahagia. Iya. Karena yang relate sama hidup gue yang kayak gini nih. Kalau yang sedih tuh kayak pusing-pusing gitu. Iya, atau bisa jadi asumsi gue yang dari awal atau enggak memang film itu tuh adalah gambaran nyata dari masyarakat ini gitu kan. Kayak film happy ending which banyak yang oke, kayak ini hidup gue ini mirip sama di film ini gitu. Maybe kayak Upper Class tuh menganggap film tuh seperti ya udah kayak gambaran POV lain gitu. Atau ini mungkin kalau misalnya terlalu itu bisa disensor kali ya? Iya. Jangan-jangan misalnya ya. Oke, apa? Kan happy sama endingnya di setiap masyarakat kan berbeda. Betul, betul. Mungkin misalnya tokoh utamanya siapa kayak yang pejuang dari bawah gitu. Iya. Terus gagal. Orang kayak suka ngeliat orang miskin gagal. Pantesan tunjuk kakak satu ponakan itu banyak banget. Jangan tuh orang kaya semua ya teman. Entahlah. Itu semua bukan pandangan dari instansi, bukan pandangan dari itu hanya pribadi. Satrio Pangarso Sanggeni. Bukan PT Multimedia Nusantara. Iya. Tapi maksudnya berarti kayak ending bahagianya tuh kayak dia bahagia melihat ending seperti itu. Misalnya nonton gini. Nonton Parasite. Oke. Nah, cocok kan nonton Parasite? Gue lupa tapi endingnya. Endingnya itu dia kawin sama itu Robert Pattinson. Jadi vampir juga. Iya. Terus anaknya vampir juga, Ma. Itu Twilight, Bukan salah. Sorry. Gimana berarti? Parasite Bong Joon-ho itu. Nah, itu kan kalau mungkin dari kelompok menengah bawah kan mungkin merasa kayak ini akhirnya kita benar-benar melawan atas majikannya nih gini. Tapi mungkin kalau bagi orang kaya ngeliat itu film sedih. Iya, agree. Kita memang harus hati. Demi Allah, gue pernah menyaksikan dia ngomong gini ke gue, kita memang harus hati-hati ya kalau mau milih orang kerja di rumah gitu. Itu pelajaran yang diambil dari betul. Terus gue kayak bukan soal itu. Poinnya bukan itu. Nah, makanya Bong Joon-ho punya Parasite itu salah satu film dengan set ending yang gue suka. Karena for yang si Rumah Pondok Indah Menteng yang kayak upper class-nya itu dia tuh kan set ending karena kayak dia kehilangan ini kehilangan itu. Tapi set ending juga buat si anaknya yang mencari bapaknya yang masih ketrap di bawah rumahnya itu loh. Itu endingnya. Ada itunya ya, ada itu ya. Lupa mau. Aku suka set ending seperti itu karena real. Biasanya kan kalau di film-film yang agak terlalu memaksakan suatu happy ending, pasti yang kayak tiba-tiba, ternyata bapaknya bisa jadi tikus penggali tanah terus keluar, yes I'm free gitu kan kayak, kayak those kind of set ending yang gue suka gitu makanya. Gitu loh. Tapi tadi kalau kamu ngomongin Parasite gimana? Berarti memang ada kayak preferensi orang yang nonton itu. Tadi kan berarti kan bisa dibilang orang-orang kaya sedih kan nonton Parasite. Enggak tahu juga ya. Yang jelas mungkin dari itu memang menunjukkan bahwa paling enggak ya. Bahwa selain orang kaya itu mungkin lebih menghindari film sedih. Masyarakat dengan ekonomi bawah itu ternyata juga lebih menerima dengan kondisi yang set ending. Hasil surveinya tuh. Nah itu mungkin ya kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Apakah film ini kalau orang kayak ngeliat sedih kalau ngeliat ini susah ya, nggak bisa lihat situ. Tapi yang jelas mungkin ada kaitan di situ lah mungkin. Lebih akrab dan itu ya relatability tadi itu ya. Betul. Nah kan tadi itu kan hasil temuan dari teman-teman jurnalisme data dan investigasi harian Kompas ID. Tadi aku sama Nunu juga udah ngomongin pendapat kita tentang happy ending atau sad ending. Tapi kita juga pengen denger nih dari teman-teman kita yang ada di luar sana. Nah, ini ada sebuah cuplikan apa sih pendapat mereka tentang sad ending dan happy ending. Ayo kita videonya. Halo Kak, lagi ngapain nih? Hai, boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Halo, aku Ines. By the way, Mbak Ines, gue mau nanya sesuatu. Lu kalau film lebih suka yang happy ending atau sad ending? Happy dong. Why? Karena hidup ini udah sad, kita cari yang happy aja. Oh, tuce. Namanya siapa, Kak? Nama aku Nafisa. Kamu suka nonton film nggak? Suka. Film favorit kamu film apa? Kayaknya Catch Me If You Can yang Leonardo DiCaprio deh.
That's nice. Nih, kalau ngomongin tentang ending, kamu paling suka happy ending atau sad ending? Happy. Happy ending. Kenapa tuh? Karena ya kalau happy ending kan berarti kayak ego kita yang udah kita tebak-tebak tuh terjadi secara nyata gitu loh. Jadi nggak sedih lah atau apa. Karena ya it's good things gitu loh. Gila memang ya beda ya Kak jawabannya. Kalau gue sih kayak yang real aja gitu. Halo Kak, salam kenal. Kak mau nanya-nanya boleh nggak? Namanya siapa sebelumnya Kak? Namanya Alex. Kamu suka nonton film nggak Kak? Suka. Suka nonton film? Ya, tapi nggak terlalu suka. Ya kadang-kadang sih suka nonton film. Menonton lah, iya betul. Kamu mau nanya boleh nggak Kak? Boleh dong. Boleh. Kamu lebih suka sad ending atau happy ending? Lebih suka happy ending dong. Happy ending. Kenapa tuh Kak? Karena kalau nonton film kan kita nyari yang happy ya. Happy. Iya, kalau misalnya nonton film terus akhirnya sedih lagi, ngapain Anda nonton film? Betul, karena hidup itu memang kadang-kadang menyedihkan ya Kak ya. Begitu juga dengan aku, tapi aku lebih suka sad ending. Namanya Dica. Kak, kamu suka nonton film gak sih Kak? Suka sih. Suka dong. Kalau film lebih suka yang sad ending atau happy ending? Kayaknya happy ending sih. Kenapa tuh? Karena kan nggak pernah ketebak ya di awal. Biasanya kalau ceritanya udah dar-der-dor di awal, gitu. dar-der-duar di awal, kalau terakhirnya happy kan juga kayak finally. Kayak puas gitu ya. Aku juga lebih suka yang puas-puas sih Kak. Tapi aku lebih suka sad ending sih. Kenapa? Karena menurut gue sad ending lebih real aja. Gitu. Oke. Boleh sih, kapan ntar nonton yang film akhirnya set ending lah ya. Oke, cobain ya Kak, kadang-kadang pedihnya nonton film gitu Iya benar. Oke, terima kasih Kak Dica. Oke. Nah kan dari tadi kita ngomongin sad ending, happy ending. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin aku pengen tahu sih, kayak sebenarnya apa sih acuan sad ending dan happy ending yang Mas Satrio kemarin dipakai untuk risetnya. Gitu. Sebetulnya kemarin kita pakai patokan happy ending tadi ya, bukan masalah preferensi si penonton atau bagaimana perspektif si penonton tuh ngeliat ini ya dari itu. Tapi intinya adalah bagaimana di cerita itu si tokoh utama berhasil mencapai hal yang diinginkan gitu. Apalagi pada kasus yang paling kerasa itu kalau si tokoh utama itu menjadi proxy bagi si penonton gitu kan. Itu jadi kalau misalnya itu semakin berhasil mencapai apa yang dia inginkan setelah melewati konflik, berhasil itu artinya happy ending. Sedangkan kalau sad, selain mungkin hal yang memang secara objektif menyedihkan mungkin ya, itu juga misalnya si tokoh utama ini gagal lah. Gagal mencapai apa yang diinginkan. Nah, terus kalau persebaran daerah preferensi ending itu ada beda-beda nggak Mas? Misalkan kayak orang-orang yang di kota besar ternyata lebih suka happy ending atau misalkan yang suburban. Aku nggak hafal sama itu tuh. Kayak nggak ada kemana sih kita nggak ngelihat persebarannya sih. Nggak ada ya. Nggak ada sih. Kita kemarin preferensi itu distribusi kayaknya nggak kita lihat. Nih kalau Mas Satrio, nih film apa yang endingnya berbekas banget buat lu Mas? Apa ya? Dan apakah itu kayak sad ending, happy ending, dan preferensi lu gimana? Tadi karena sempat dibahas di opening ya, walaupun saya pas itu nggak ada, cuma entah kenapa saya mendengar ya. Nggak, Koreeda, filmnya Koreeda. Kalau yang gara-gara tadi Koreeda disebut, jadi ingat Our Little Sister. Our Little Sister, iya, oh my goodness. Nah itu menurutku sih endingnya, menurutku itu happy ending ya. Iya. Happy ending, tetapi ya tetap dibawa di realitas yang nggak happy banget kan. Yes, betul. Tapi mungkin juga kayak Nunu kali ya, yang kalau misalnya itu benar-benar annoying misalnya endingnya gitu kayak, ini bikin kepikiran nih, misalnya itu ngerusak urusan sehari ngerusak moodnya gitu kan. Nah, kalau gue ini no judgment ya, sebenarnya salah satu film favorit gue itu Devil Wears Prada. No judgment, I love Devil Wears Prada so much. Aku juga suka. Devil Wears Prada itu tuh endingnya kan si Andy Sachs itu kan meninggalkan kantornya gitu kan. Oh iya. Iya kayak ini Anne Hathaway-nya nih. Anne Hathaway-nya. Oke. Kayak yang kayak gue. Itu sebenarnya mimpi dia yang sangat panjang kayak untuk bekerja di sebuah media besar gitu. Akhirnya dia lempar handphonenya dan akhirnya dia kayak udah walk away from the job terus dia menemukan kerjaan lain. Oh iya. Nah, itu endingnya itu menurut aku itu sebuah ending yang sangat-sangat bikin big impact di aku kayak itu aku sekarang menjalani hidup tuh yang kayak bener-bener kayak ya udahlah Andy Sachs saja ada waktunya menyerah akhirnya dia menemukan mimpinya dia yang lain. Apa mimpi yang lain?
Iya, dia kerja di another media yang dia actually pengen gitu loh. Oh gitu ya? Gitu. Dia nggak di... Dia pindah ke New York Times-nya gitu kan. Nggak di Vogue ya? Nggak di Vogue? Nah, dia kan cabut dari Vogue kan, yang kayak udah kagak demen gue sama bos gue, ya udahlah dengan gue pindah aja deh, udah gue melepaskan hidup gue sebagai pekerja media fashion, dan akhirnya dia pindah ke real journalism gitu loh. Oh gitu ya? Iya, gitu. Jadi sempat ada kayak adegan diputusin sama iya, toxic boyfriend ada juga itu. Makanya kan lo yang di-shacks banget kan. Apakah itu artinya? Apakah itu pesan ke kantor? Iya ya. Siap meninggalkan. Oke. Jadi yang menarik, kelompok socio-economic status menengah ke atas itu mereka punya preferensi untuk menonton film dengan happy ending gitu. Dan sebaliknya gitu ya, menengah ke bawah tuh lebih bisa menerima sad ending gitu ya daripada tadi menengah ke atas. Betul. Nah, makanya sahabat Kompas, nanti jangan lupa terus pantau harian kompas.id, dan jangan lupa langganan juga, karena nanti artikel-artikel temuan dari Desk Jurnalisme Data dan Investigasi tentang ending film itu datanya akan lengkap di dua platform itu. Yeah. Dan kalau tadi Mas Satrio juga udah cerita bahwa effort research itu sebegitunya gitu, bahwa kayak kualitatif dan kuantitatif research, jejak pendapat gitu, research juga sama filmmakers gitu, bahkan juga punya data sekunder dari database film-filmnya gitu. Dan sampai nonton mencari tahu ending dari berapa ratus film. Ya ampun. Jadi itu harus dibaca ya. Iya, gitu. Betul. Nah, makanya jangan lupa nanti abis ini video ini sudah tayang. Ya kalau kalian sudah nonton ini berarti video ini sudah tayang. Betul sih itu. Iya kan? Benar sih itu. Jangan lupa ya, nanti coba apa sih pendapat kalian tentang ending film. Kalian lebih suka ending film yang mana? Sad ending atau happy ending? Ya, jangan lupa komen-komen di bawah. Langsung aja ya. Nah, dari temuan-temuan ini, ada lagi nggak sih, Mas, temuan data yang menarik? Iya, sambil buat menutup video ini kali ya. Nah, itu juga kalau mau pengen baca beberapa hasil liputan kita lah tentang Dracin. Mikrodrama, yang di vertikal, yang katanya sama Pak Menkeu jadi tempat nonton untuk mengisi waktu itu. Itu yang ada di platform sosial media itu yang. Iya betul. Yang kayak aku jatuh cinta dengan CEO itu yang kayak gitu tuh, itu kan? Itu gue aku di target audiens. Gue juga. Karena aku nontonin sampai habis. Dan gue sampai download aplikasinya. Oh ya? Sorry. Nah, salah satu penyumbang download terbanyak aplikasi drama vertikal tuh. Itu emang Indonesia tuh, dari dunia. Oh, apa karena mungkin mostly happy ending? Nggak ngerti ya, mungkin kita memang juga udah nggak punya attention span yang cukup kuat nih. Ya bisa jadi kan, kita ngeliat 30 detik aman lah, 30 detik ini ada cliffhanger. Wah, lanjut. Terus ceritanya juga kayak happy ending juga memang happy ending itu juga menjadi hook yang paling kuat ya, kayak oh, dia bakal jatuh cinta sama CEO ini dan hidup ini nih. Ya gitu deh, makanya itu semacam itu jadinya kayak orang-orang escape ya, itu jadi escape, short escape gitu ya. Betul. Nah, untuk artikel-artikel lengkap tentang film, ending film, dan juga berbagai macam media consumption, mulai dari drama Cina, vertikal, drama Turki juga ada. Oh, wow. Temuan-temuannya sangat lengkap sekali. Jangan lupa langsung cek kompas.id, dan jangan lupa langganan 12 bulan ya, teman-teman. Yang 12 bulan. Supaya nggak ketinggalan nih, soalnya redaksi kita ini banyak banget menghasilkan artikel-artikel yang memang mencerminkan keseharian kita, dan juga informasinya sangat mendalam ya. Makanya harus langganan yang 12 bulan. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya Mas Satrio. Terima kasih juga sudah diundang. Jadi kalau ada liputan lain yang seru-seru, mohon juga diundang lagi. Of course, tentunya. Sampai ketemu lagi di podcast CWK selanjutnya, Celoteh Warga kita, dengan topik-topik seputar liputan dan juga pop culture. Bareng Nunu, Ivandra, dan tamunya ganti-ganti, yang jelas tamunya ganti ya. Betul. Kebetulan saya Satrio. Oke, thank you juga buat sahabat Kompas yang udah nemenin kita ya. See you on next episode. Bye-bye. Dadah.